Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide F ini kami akan menjelaskan tentang kesimpulan ya. Yang pertama, kesimpulan poin utama hasil dari pembahasan. Yang pertama ada kesenjangan kebutuhan desainer, yang kedua potensi transformatif deep learning, dan yang ketiga penerapan teknologi pedagogi di permukaan. Jadi sebagai ingin pertama, kami menemukan adanya kesenjangan kebutuhan yang signifikan di kalangan desainer aplikasi Al-Quran, terutama dalam hal pencarian ayat yang kontekstual dan kesulitan menerjemahkan ide visual mereka ke dalam kode. Yang kedua, kami melihat potensi transformatif yang luar biasa dari deep learning sebagai solusi fundamental untuk kesenjangan ini, baik melalui pemahaman bahasa alami maupun AI generatif. Namun, yang ketiga, kami juga menyimpulkan bahwa penerapan teknologi pedagogi saat ini masih berada di permukaan, fokusnya lebih pada penguasaan alat operasional daripada pemanfaatan deep learning untuk kecerdasan dan pemahaman data yang lebih mendalam. Kemudian kesimpulan akhir kegiatan, jadi keseluruhan kegiatan ini menegaskan bahwa untuk menciptakan aplikasi Al-Quran yang benar-benar cerdas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna diperlukan pergeseran paradigma dalam teknologi pedagogi. Dari sekadar alat bantu produksi menjadi pendekatan yang mengintegrasikan deep learning sebagai inti dari pembelajaran, memungkinkan pemahaman konteks mendalam dan otomatisasi cerdas. Nah, kemudian evaluasi ketercapaian tujuan kegiatan. Nah, di evaluasi ini, tujuan pertama yaitu mengidentifikasikan kebutuhan desainer aplikasi Al-Quran terkait bantuan cerdas. Itu kami tercapai sepenuhnya karena observasi dan wawancara kami secara jelas mengungkap pain point mereka dalam pencarian kontekstual dan penerjemahan visual ke kode. Yang kedua adalah menganalisis potensi deep learning sebagai solusi teknologi pedagogi. Itu tercapai penuh. Analisis kami menunjukkan bagaimana NLU dan AI generatif dapat mengatasi tantangan tersebut. Namun untuk tujuan ketiga, yaitu merekomendasikan integrasi deep learning dalam pedagogi, kami menilai tercapai sebagian besar, karena meskipun rekomendasi awal sudah ada, implementasi dan validasi di lapangan masih menjadi langkah berikutnya yang krusial. Kemudian solusi dan upaya mengatasi tantangan. Kami ada 4. Yang pertama adalah fleksibilitas dan jadwal dan modul observasi. Yang kedua ada modularisasi materi deep learning dan analogi. Yang ketiga ada pemanfaatan data sintesis dan transfer learning. Dan yang keempat ada fokus pada konsep cloud-based demo. Kemudian ada saran umum, yang mana kita ada 3 saran, yaitu kami merekomendasikan investasi yang besar dalam penelitian yang mengembangkan lintas disiplin, yaitu kolaborasi erat antara teknologi pendidikan, ilmuwan, AI, dan pakar studi Islam. Selanjutnya penting untuk mengembangkan ekosistem alat bantu cerdas yang secara langsung terintegrasi dengan deep learning untuk memfasilitasi desainer. Dan yang terakhir, kami menyarankan peningkatan literasi AI secara lebih luas agar para praktisi di berbagai bidang termasuk di desain dapat memahami dan memanfaatkan potensi teknologi secara optimal. Kemudian saran untuk pihak pelatihan, yang mana kami memiliki beberapa saran. Yang pertama ada kami merekomendasikan integrasi modul konseptual deep learning ke dalam kurikulum, fokus bagaimana NLU dan AI generatif dapat dimanfaatkan dalam desain aplikasi. Kemudian yang kedua, akan sangat membantu jika pelatihan itu dapat menyediakan akses ke research AI atau ML berbasis cloud yang lebih sederhana untuk demo dan eksperimen konsep tanpa kendala. Yang terakhir, kami menyarankan untuk secara rutin memfasilitasi sesi brainstorming untuk khusus tentang AI, di mana peserta didorong untuk menghasilkan ide-ide inovatif tentang bagaimana AI dapat memecah masalah desain mereka. Kemudian bagi cara untuk mengembangkan teknologi pedagogi, yaitu riset model implementasi deep learning praktis. Yang kedua, pengembangan alat ukur literasi deep learning pedagogis. Dan yang terakhir adalah penyusunan kurikulum TP berbasis AI etis. Dan selanjutnya adalah saran untuk kegiatan serupa mendatang, melibatkan peserta sejak awal tahap pembentukan masalah. Kemudian yang kedua ada fokus pada mini project berbasis data nyata. Yang ketiga, kolaborasi dan pakar deep learning. Yang keempat, memanfaatkan platform pembelajaran AI interaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.